Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapna Suryaning Tias dengan NIM 073 dari kelas Ilmu Kelautan A. Di sini saya akan melakukan responsi praktikum SIG tahun 2022. Dalam pelaksanaannya ini, SIG membahas mengenai 4 modul. Modul yang pertama yaitu modul pengenalan penginderaan jauh, modul 2 yaitu registrasi, digitasi, dan klip, modul 3 yaitu interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan juga suhu permukaan laut, dan modul terakhir atau modul 4 yaitu modul batimetri dan kartografi digital. Untuk yang pertama, modul pertama ini membahas mengenai pengenalan penginderaan jauh. Pengertian penginderaan jauh ini, penginderaan jauh merupakan suatu ilmu untuk memperoleh informasi mengenai objek, daerah, atau gejala dengan menggunakan alat tanpa melakukan kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Jadi, pengamat tidak melakukan kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang sedang dia teliti. Fungsi dari penginderaan jauh ini yaitu yang pertama dapat mempermudah dalam pengumpulan data dari jarak jauh. Dan yang kedua, membantu proses pengukuran menggunakan konsep interpretasi foto udara. Yang ketiga, interpretasi citra dari sensor non-fotografi baik secara visual maupun menggunakan teknik pemrosesan citra digital. Penginderaan jauh ini sangat berguna di bidang kelautan. Kegunaannya ini yang pertama dapat digunakan sebagai penelitian untuk mengetahui penutupan terumbu karang dalam suatu perairan. Yang kedua, dapat mengetahui penyebaran vegetasi mangrove dalam suatu kawasan hutan mangrove. Dan yang ketiga yaitu dapat mengetahui bentuk dan juga topografi pantai. Dalam melakukan praktikum modul pertama ini, kita menggunakan Citra Sentinel-2A untuk mengolah data. Citra Sentinel-2A ini merupakan salah satu citra dari sensor non-fotografi yang banyak digunakan untuk memonitoring tutupan lahan, pengamatan wilayah perairan seperti danau, waduk, laut, lalu ada monitoring hutan, pantai, hasil pertanian, karbon, dan juga menganalisa klorofil di perairan. Ini merupakan hasil dari olah data penginderaan jauh menggunakan Citra Sentinel-2A. Ini merupakan peta wilayah Semarang, Demak, Jepara, dan juga sekitarnya. Untuk modul 2 ini membahas mengenai registrasi, digitasi, dan juga klip. Pengertian registrasi peta sendiri, registrasi peta merupakan suatu cara untuk menyamakan koordinat titik peta, baik hasil scan dari peta rupa bumi maupun peta satelit dengan koordinat bumi yang sebenarnya sebagai bentuk koreksi geometri. Yang kedua ada digitasi peta. Digitasi peta merupakan proses konversi data analog meliputi objek-objek yang ada dalam peta ke dalam format digital. Ini merupakan hasil olah praktikum di modul 2 dengan mengolah peta Fakultas Kesehatan Masyarakat Undip. Yang selanjutnya ada klip peta. Klip peta ini merupakan suatu proses untuk menentukan area pada input yang berada di dalam arkal klip feature. Nah, di sini ini merupakan hasil klip peta di Kecamatan Tembalang. Lalu software apa aja sih yang bisa digunakan untuk registrasi peta? Software tersebut diantaranya yaitu yang pertama ada ArcView, terus ada ArcGIS, ada Global Mapper, dan juga ada MapInfo.
Lalu ada format penyajian digitasi peta. Format tersebut ada dua. Yang pertama itu ada format raster yang merupakan format dengan grid cell dan juga disertai dengan gambar. Nah, itu contohnya ada di sini, di sebelah kiri, gambar sebelah kiri. Lalu yang kedua ada format vektor dan yang disertai dengan gambar juga. Ini contohnya ada di gambar yang kanan. Lalu proses penyajian peta SIG ini terdapat dua tahap, yaitu yang pertama ada digitasi. Digitasi ini merupakan objek-objek di peta digambar ulang dalam bentuk digital menggunakan meja digitasi. Lalu selanjutnya dilakukan scanning, yaitu objek-objek yang telah didigitasi tadi direkam ulang dengan alat optis semacam mesin fotokopi yang kemudian akan merubah data rekaman gambar ke dalam format raster. Selanjutnya adalah modul 3, yaitu interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan SPL, atau suhu permukaan laut. Pengertian interpolasi sendiri ini, interpolasi merupakan proses mengisi suatu kekosongan data dengan metode tertentu dari suatu kumpulan data untuk menghasilkan sebaran yang kontinu. Macam-macam metode interpolasi ini ada 4, yaitu yang pertama ada spline, yang kedua ada inverse distance weight atau IDW, terus yang ketiga ada kriging yang kita bahas di praktikum modul 3 ini, dan yang keempat ada natural neighbor. Apa saja indikator yang digunakan dalam pembuatan interpolasi kriging pada modul 3 ini, yaitu yang pertama indikator klorofil A. Klorofil A merupakan salah satu penentu produktivitas primer di laut atau di suatu perairan. Klorofil A ini juga dapat menjadi salah satu parameter untuk mengetahui tingkat kesuburan di suatu perairan. Lalu yang kedua ada suhu permukaan laut atau SPL. SPL ini merupakan komponen yang sangat penting yang dapat mengendalikan cuaca dan iklim di suatu wilayah. Ini merupakan contoh hasil kriging klorofil A di perairan Teluk Awur, Jepara. Lalu yang terakhir ada modul 4, yaitu modul batimetri dan juga kartografi digital. Batimetri sendiri merupakan tindakan atau suatu kegiatan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode penginderaan dari permukaan ke dasar laut menggunakan ekosonder yang kemudian hasilnya disebut dengan hasil sounding. Jadi, seperti gambar yang ada di sini, metode pengumpulan datanya, kita menggunakan kapal, lalu menggunakan ekosonder, lalu ekosonder tersebut akan mengirimkan suatu getaran bunyi yang kemudian masuk dan sampai ke dasar laut, kemudian naik lagi ke permukaan, lalu kita bisa menghitung dengan rumus yang udah ada untuk mengetahui tingkat kedalaman perairan tersebut. Lalu pengertian peta batimetri sendiri yaitu peta batimetri merupakan peta yang menggambarkan kedalaman laut yang disajikan menggunakan garis kontur kedalaman. Nah, pengertian kartografi sendiri, kartografi ini merupakan suatu ilmu dan teknik pembuatan peta yang secara keseluruhan atau sebagian menggambarkan bumi atau benda-benda angkasa dalam semua skala yang informatif atau map composition. Kartografi ini merupakan salah satu metode pemetaan digital.
Lalu survei batimetri. Survei batimetri ini merupakan survei yang dilakukan untuk mengetahui nilai kedalaman atau tingkat kedalaman dari dasar laut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, survei batimetri ini dilakukan dengan menggunakan alat yang bernama echo sounder. Lalu tujuan survei batimetri ini sendiri yaitu dapat sebagai pengerukan pelabuhan, perencanaan bangunan laut, dan juga pertambangan minyak lepas pantai. Sekian responsi praktikum SIG tahun 2022 dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.